Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi tentang budaya positif yang bersama kita, yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Ardi selaku dari peserta CGP. Di sini saya jadi pembawa acara, akan membacakan acara, susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan tentang budaya positif, kemudian yang ketiga tanya jawab, kemudian yang selanjutnya penutup. Untuk selanjutnya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita langsung saja untuk pemaparan budaya positif, diseminasi budaya positif dari peserta CGP, yaitu Bapak Ardi Andika Eskom. Waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Kurniawan selaku pembawa acara. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang bisa menyempatkan waktu dalam proses diseminasi ini. Mungkin perkenalkan, bukan perkenalan ya, apa namanya? Di sini saya akan memberikan diseminasi tentang budaya positif yang selama ini saya pelajari di program guru penggerak Bapak Ibu ya. Kemudian di sini untuk materi utamanya yaitu budaya positif. Kemudian inti dari pembelajaran di modul 1.4 ini atau dalam materi budaya positif, salah satunya diantaranya satu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru yang menggunakan prinsip berdiferensiasi yang memungkinkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila dengan pendekatan sesuai dengan teori psikologi modern. Kemudian di antara kita mungkin ada beberapa tentang miskonsepsi teori kontrol tersebutnya, Bapak Ibu ya. Maksudnya apa yang dimaksud teori kontrol itu, yaitu dalam proses kita mendidik peserta didik kita. Salah satunya ilusi kontrol murid, mengontrol murid. Jadi istilahnya kita punya kewenangan yang secara lebih gitu. Kemudian keduanya ilusi bahwa semua penguatan efektif, positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kemudian yang keempatnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian harusnya kita sebagai pendidik pada saat ini harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang dimana ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, jadi seolah-olah kita menyamaratakan kebutuhan kita gitu. Kemudian kalau di teori kontrol berbeda, realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang kalau di stimulus respon, semua orang bisa melihat hal yang sama. Tetapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau pandangan seperti itu. Kemudian yang ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di samping teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita, tetapi kalau di teori kontrol hanya
kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita seperti itu. Kemudian pemaksaan, kalau di stimulus respon, teorinya pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau tidak bisa dibujuk, dipaksa saja. Gitu. Tetapi kalau di teori kontrol berbeda, kita berkolaborasi dengan dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Atau dalam artian ininya kita lebih ke diskusi untuk pemecahan masalah. Kemudian untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol berbeda, model berpikirnya menang-menang. Jadi win-win solution. Tidak ada yang merasa terkalahkan gitu. Kalau di teori kontrol seperti itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Sedangkan disiplin diri yaitu memegang tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Nah, kemudian kita selaku pendidik, Bapak Ibu ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik atau berasal dari dalam untuk mengubah perilaku peserta didik menuju yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan terbagi menjadi beberapa. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya yang sering kita dengar, yang bukan sering dengar saat ini ramai gitu, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang dimana profil pelajar Pancasila memiliki dimensi bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian selain daripada itu nilai-nilai kebajikan juga ada yang dinamakan Primary Years Program atau PYP ya. Di mana dimensinya apa saja? Satu, toleransi mungkin, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi yang dinamakan life skill. Mungkin untuk beberapa tahun kebelakang itu sudah digunakan ya. Sering atau sebetulnya kebajikan ini hampir sama. Salah satunya life skillnya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebetulnya nilai-nilai ini sudah tertanam, tetapi para ahli mungkin membagi menjadi bagian-bagian, tetapi secara umum sama saja seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar agar kita terpenuhi. Kebutuhan dasar terbagi menjadi 5. 1. Bertahan hidup, yaitu kebutuhan tentang makanan, pakaian, atau survival ya. Bertahan hidup itu jadi berkaitan dengan kelangsungan hidup kita. Di antaranya membutuhkan makanan atau kebutuhan tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya mungkin kesenangan. Jadi kebutuhan manusia terhadap suatu kesenangan. Salah satunya mungkin keinginan untuk bermain, humor, antusias, kemudian tertawa, dan selanjutnya kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini salah satunya mungkin mandiri, tidak ada ikatan ya. Kemudian memiliki pilihan, jadi tidak dipaksa dalam proses pemilihan tersebut. Gitu. Kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, jadi tidak terlalu terkontrol gitu, masih bukan tidak terlalu kontrol, tidak diarahkan secara ini, jadi masih memiliki kebebasan untuk memilih.
Selanjutnya mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu menjadi kebutuhan dasar manusia juga. Atau pengakuan lah, lebih ke pengakuan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Itu berkaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini seperti itu ya, untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, apabila kelima kebutuhan dasar tersebut terpenuhi secara memadai, gitu ya, maka khususnya murid, ya secara umum mungkin manusia akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka yang ada itu mengalami emosi negatif seperti bosan, kecewa, sedih, bahkan mungkin marah seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya paparkan, mungkin ini sedikit mengingat sebagai ini pemahamannya supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu memperhatikan gitu. Tapi bukan saya ingin perhatikan ya Bapak Ibu ya, karena saya sebetulnya udah ada yang perhatiin gitu. Ya, ini Bapak Ibu, saya sebutkan kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Saya sebenarnya nggak paham. Ini kaitannya ya, Bapak Ibu, saya bacakan, atau Bapak Ibu kalau bisa beda sendiri juga boleh. Saya paham. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Julfikar. Makanya saya tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Menurut Bapak Ibu penguasaan apa? Penguasaan apa nih? Dari kebutuhan dasar tadi yang disebutkan dari sini. Ini ya berkaitan dengan yang ini. Mungkin dihafal dulu lah biar ada ini. Ingat-ingat. Ya, boleh kita dulu ini. Nah, kita bukan misi Bapak Ibu lah, lebih ke apa namanya? Biar tidak terlalu bosan. Nah ini, sebenarnya kan saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Julfikar. Makanya saya tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa saya yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Gitu. Itu lebih kemana Bapak Ibu? Kebutuhan dasar apa? Kesenangankah? Kebebasankah? Penguasaankah? Atau survival? Penguasaan. Kita cek ya Bapak Ibu. Ya, betul, penguasaan. Kemudian selanjutnya ini sama. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Bahasa. Kita lihat. Karena tidak, ya antara kesenangan dan kebebasan itu tipis-tipis gitu ya. Kesenangan karena di sini mungkin kalimatnya nggak seru gitu, jadi tidak senang gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya betul. Nah selanjutnya, Udah Bapak Ibu cukup 3. Kenapa Cina Bapak Ibu di sini saya tidak mempertanyakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Survival tidak saya tanyakan. Karena secara naluri survival itu sudah jelas. Kita sebagai manusia pasti untuk bertahan hidup. Itu udah ini, makanya tidak saya tanyakan. Karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan yang primer menurut saya seperti itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan pasti ada motivasi. Nah di sini di modul 1.4 yang saya pelajari, motivasi itu terbagi menjadi 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik gitu. Yang dimana motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar,
atau bukan dari dalam diri sendiri gitu. Kemudian kalau motivasi intrinsik sendiri kebalikan dari motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbulnya dari dalam diri. Nah, di sini motivasi intrinsik juga salah satunya mungkin faktornya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu menjadi motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik juga salah satunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi intrinsik sendiri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di modul 1.4 juga saya belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang dimana mungkin ini erat kaitannya dengan kita ketika menemukan kesalahan pada peserta didik seperti itu. Karena kita tidak akan lepas dari yang namanya tiga ini secara di kehidupan, bukan kehidupan, di pekerjaan kita gitu sebagai pendidik. Di sini saya hukuman itu sifatnya tidak terencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses pembuatan hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu maksudnya hanya kita tidak memberikan suatu pilihan terhadap terhadap hukuman tersebut gitu atau tindakan tersebut gitu. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Maksudnya gini, bahasa hukuman itu bukan berarti hanya sekadar fisik, tetapi secara verbal juga secara verbal juga itu bisa dikategorikan sebagai hukuman ketika bahasanya itu tidak ibaratnya ngejas. Nanti kita selanjutnya di materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang seperti apa nih hukuman, seperti apa teori ini gitu. Tetapi di ininya. Nah, kemudian selain daripada hukuman juga ada yang namanya konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru seolah-olah selalu konsekuensinya membuat murid tetap sifatnya tipis antara hukuman dan konsekuensi itu. Kalau bedanya kalau di hukuman itu tidak ada kesepakatan awal, tetapi kalau di konsekuensi ada. Tetapi tetap situasinya tidak membuat nyaman seperti itu. Nah, yang terakhir restitusi. Ini yang langkah yang lebih bagus menurut yang saya pelajari, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif. Jadi kita berdiskusi dengan peserta didik atau murid gitu ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, jadi kita menanyakan gitu. Nanti di langkah-langkahnya akan saya sebutkan di slide berikutnya. Prosesnya kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi lebih, apalagi di kita ya, kita kan selaku di SMK itu sifatnya sudah mulai anak itu udah harus dirangsang menjadi kritis. Nah, Bapak Ibu, kuis lagi, bukan kuis sih sebetulnya, lebih ke ini. Saya menanyakan tentang ini kalimat di sini, lari mengelilingi bukan kalimat, pernyataan di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Ya, betul. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Itu tidak akan lepas ya. Kita kan sebagai guru, maksudnya kita harus menguasai kelas. Kita dikategorikan sebagai apa? Di sini posisi kontrol guru ada 5, Bapak Ibu ya. 1 penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ketiganya teman, keempatnya pemantau, dan kelimanya manajer. Saya akan jelaskan. Nah, di sini. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru atau kategorinya. Kasusnya apa? Murid tidak memakai atribut di saat upacara bendera. Kalau penghukum itu pasti suruh
melakukan sesuatu yang contohnya hormat bendera selama 1 jam. Itu dikategorikan sebagai posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi seolah-olah kita memberikan kalimat, jadi seolah-olah seperti menyalahkan juga gitu. Jadi si anak itu jadi pada akhirnya akan oh iya merasa bersalah seperti itu. Nah kemudian yang ketiganya teman. Jadi posisi kontrol sebagai teman juga ada kalau di yang saya pelajari itu. Jadi teman itu lebih dekat gitu ya. Contoh kalimatnya seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sekalian sudah lain kali jangan diulangi lagi. Itu kalimatnya seperti itu ya sebagai teman. Nah yang keempat pemantau. Pemantau itu lebih melihat mempertanyakan seperti ini di sini di kalimat sini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer itu lebih kepada lebih ke hampir ke restitusi. Jadi dia dengan kalimat ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi lebih mempertanyakan. Anak menyadari dulu, kemudian kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu. Jadi setelah ditanyakan atau setelah menyadarinya, kemudian kita menanyakan kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi lebih ke arah dua arah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Maksudnya aku di sini ya, Bapak Ibu, bukan aku ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Gak ada nilai seperti itu. Sama bersalah. Kita cek. Membuat merasa bersalah betul. Nah, kemudian yang selanjutnya sanksi atau konsekuensinya apa? Apa? Kan ya. Pantau. Ada pertanyaan. Kalau manajer ada solusi, gitu. Jadi menanyakan solusi kembali. Jadi ada dua arah. Tetapi kalau pemantau hanya sekedar menanyakan, tidak ada penyelesaian. Nah, kemudian selanjutnya, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer, penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, pemantau, teman. Ini apa? Ya betul. Selanjutnya Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Ayo teman ya, teman. Berarti udah ada ya Bapak Ibu yang udah ada masuk sedikit-sedikit. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti gini ya Bapak Ibu ya, kalau peraturan itu dibuat tanpa ada diskusi dengan warga sekitar, orang yang akan melaksanakan aturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan itu berlandaskan sepakat dan mufakat seperti itu. Jadi kenapa harus bahasanya kok bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sifatnya searah, kalau keyakinan kita bisa dua arah seperti itu. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu ya, bersifat abstrak, terus kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya positif, tidak boleh negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang selanjutnya sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir,
semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut. Jadi saya beri contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas tentang hormat. Di sini kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu keyakinan kelas. Tapi sebetulnya ada Bapak Ibu runtutannya, karena mungkin kalau dijelaskan di sini terlalu panjang. Ada runtutannya gitu. Kita membuat dulu perancangan, kemudian dengan anak memberikan kuesioner, tetapi nanti mengerucut. Nah kita buat kalimat positif terakhirnya seperti ini. Nah ini saya beri contoh karena mungkin kita keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Sifatnya kan kita hanya diseminasi, tidak workshop seperti itu. Nah kemudian yang keduanya bekerja, keyakinan kebajikan universalnya apa? Bekerja gitu. Nah di sini kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan dimiliki. Keyakinan kami bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu ini cocok untuk yang menjadi wali kelas biasanya. Cocok. Jadi kesepakatan kesepakatan. Bedanya kalau peraturan kan searah diktator lah. Nah kalau keyakinan berbeda. Nah yang ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang tadi disebutkan ya. Jadi ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Langkah yang terbaik itu sebetulnya idealnya ketika menemukan anak atau kasus anak yang melakukan kesalahan, idealnya yang lebih baik itu yang kita melakukan restitusi. Karena restitusi tersebut ada 3 langkah disebutkan di sini ya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak menghukum, tetapi kita memberikan arahan supaya anak itu lebih bertanggung jawab dan bisa mandiri. Kenapa mandiri? Karena kita menanyakan kepada anak bahwa anak gimana untuk solusi kedepannya atau langkah apa yang akan kamu lakukan gitu selanjutnya. Nah di sini satu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi salah satu ininya seperti ini. Nah menstabilkan identitas maksudnya apa? Berdasarkan prinsip merasa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya gini Bapak Ibu, dinyatakan dengan kalimat jadi manusia itu tidak lepas dari sebuah kesalahan gitu. Itu kan menstabilkan identitas, tapi kita tidak menghukum ke anak. Jadi misalkan ada melakukan kesalahan, langsung kita hukum, kamu itu tidak benar gitu kan. Itu menjadi suatu, tetapi kita memberikan kalimat dulu, ya betul, kalau manusia tempatnya salah dan lupa seperti itu. Tetapi langkah selanjutnya akan menstabilkan, jadi akan mengarah kepada suatu suatu solusi atau langkah yang akan mereka lakukan dengan secara mandiri seperti itu. Nah di sini contoh kalimatnya seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya bukan berarti kita membenarkan yang salah ya, tetapi kita memberikan energi positif penguatan kepada anak. Jadi bukan membenarkan yang salah, tetapi nah di sini disebutkan tidak ada manusia yang sempurna. Karena mungkin anak mempunyai alasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalimat saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Nah di sini ada juga kalimat yang menyatakan bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Nah kemudian selanjutnya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Jadi lebih memberikan hati membesarkan hati anak tersebut gitu. Nah kemudian langkah selanjutnya memvalidasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maksudnya ada tindakan pasti ada alasan seperti itu. Nah di sini disebutkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena kan ada suatu proses ya, anak melakukan kesalahan ternyata dia mempertahankan apa yang dia miliki.
Kan ada seperti itu ya Bapak Ibu ya kasusnya. Contohnya anak meminjam laptop dengan memaksa, terus tiba-tiba anak melakukan suatu tindakan yang memukul atau apa gitu atau memaki kepada temannya, itu kan ada hal yang harus dilindungi oleh dia sehingga dia membuat kesalahan seperti itu. Nah kemudian di sini kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya baru di sini sikap yang positif. Nah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah setelah digali alasannya apa, kemudian kita memberikan motivasi atau membesarkan hati peserta didik tersebut. Terakhir menanyakan keyakinan, maksudnya untuk menentukan solusi atau langkah-langkah berikutnya. Di sini disebutkan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi menanyakan keyakinan itu membentuk suatu motivasi yang atau menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri anak tersebut seperti itu. Dengan contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga tadi terkait dengan keyakinan kelas. Terus kemudian apa nilai-nilai umum yang harus kita sepakati atau yang kita telah sepakati sama dengan tadi berkaitannya dengan keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian yang terakhir contoh kalimatnya Bapak Ibu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi lebih kepada menanyakan kepada anak tersebut. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Ini salah satu contoh.
adalah ya penerapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya untuk Bapak Ibu ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Seperti itu. Terakhir mungkin Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya atau atas perhatiannya selama saya memaparkan materi tersebut. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu mangga. Baik, terima kasih Pak Badan atas pertanyaan yang diajukan terkait dengan budaya positif yang urgen mungkin Pak Badannya di sekolah kita. Nah, berkaitan dengan apa yang saya pelajari di dalam modul 1.4 di pendidikan guru penggerak ini, kalau saya itu lebih menggarisbawahi ya tadi Pak Badan yang dinamakan dengan proses penindakan ketika anak melakukan kesalahan. Kan kalau di kita itu mungkin saya pribadi itu lebih kepada jadi masih dalam tahap konsekuensi mungkin ringannya. Nah, tetapi kalau saya itu berharapnya sifat atau tindakannya lebih kepada restitusi. Jadi kalau saya itu katanya apa? Di sekolah kita mungkin ada beberapa guru yang sudah melakukan restitusi, tetapi mungkin dalam dalam praktiknya berapa persen, mungkin seperti itu. Jadi menurut saya itu yang harus di headline atau di garis bawahi atau diperkuat mungkin tindakan restitusinya tersebut Pak Badan. Karena kalau hukuman konsekuensi mungkin udah kita terapkan, mungkin saya secara pribadi juga baru sampai kepada tahap konsekuensi secara mayoritasnya gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin saya berharap Bapak Ibu semua melaksanakan restitusi seperti itu terkait dengan budaya positif yang tentang modul ini. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu ya, nah kan di sini ada konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, kan kita kebanyakan jarang menanyakan gitu ya sistemnya melakukan restitusi, tetapi kita lebih banyak kepada hukuman atau konsekuensi lah, lebih ke konsekuensi. Atau dalam hal ini ketika sebetulnya tidak hanya sekadar di hukuman sih, sebetulnya kebanyakan kita masih di konsekuensi juga. Dan alangkah lebih baiknya melangkah kepada langkah-langkah restitusi tersebut yang 3 langkah tadi. Supaya apa? Supaya kita menjadikan anak itu mempunyai daya kritis gitu. Karena kan di sini disebutkan restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi lebih kepada kritis dan mandiri di situ. Apalagi di kita kan kita udah tingkatannya SMK, bukan lagi SD atau SMP gitu. Jadi anak itu lebih ditanya, diskusi bagaimana, atau misalkan kendalanya, misalkan ada permasalahan seperti apa, didiskusikan gitu, atau kita menggalinya dulu gitu. Mungkin itu Pak Badan. Jadi lebih kepada penekanan restitusi untuk
penindakan dalam suatu kesalahan gitu ya, kecuali mungkin kalau apa namanya, kalau sudah direstitusi tetapi masih taat ya mungkin itu kan kita punya aturan juga kan gitu. Itu kepadaan ada lagi? Ada lagi? Ya. Kalau tadi yang dari Kobaran itu kan fokusnya ke anak ya. Anak. Dan apa yang perlu disikapi. Sikapi. Kalau pertanyaan saya sekarang yang ini adalah lebih ke kitanya sebagai guru. Bagi dia SMK itu kan kita ada 7 jurusan, ada statusan guru lah ibaratnya status mendekati Banyak. status itu banyak banget guru dengan tipe yang berbeda, dengan jurusan yang berbeda, sehingga mereka itu juga tipenya atau persepsinya juga berbeda-beda gitu. Sementara itu kita anak-anak kita itu saya pikir tipenya nggak akan jauh berbeda gitu, apalagi dengan lingkungan yang sama, dengan daerah yang sama juga gitu, itu kulturnya pun akan pasti sama gitu. Nah, kalau dari pendapat Pak Andi pribadi gitu, untuk menyamakan persepsi itu gitu terkait dengan masalah tadi yang restitusi dan lain sebagainya, yang terkadang kita melihat duluan itu sebagai penghukum, kok hobi banget sih anak disuruh lari, disuruh push up atau apa gitu, atau mungkin ada yang menggunakan hukuman yang mungkin ada manfaatnya seperti bersih kamar mandi dan sebagainya. Jarang kita menemukan, bahkan mungkin saya sendiri pun juga gitu masih di level sekedar diskusi saja gitu, belum sampai ke terus kamu maunya apa, kita baiknya gimana, itu kan restitusi ya. Itu bagaimana gitu, karena apa ya, sekolah kita kan tetap satu sekolah walaupun 7 jurusan ya, harapannya kan semua satu persatu ke arah situ, karena bagaimanapun itu untuk membangun mental anak juga gitu, karena dan itu juga akan berpengaruh ke anak tersebut ketika dia kerja, ketika dia mungkin menjadi orang tua nantinya, dari hal-hal yang mereka dapat dari sekolah. Menurut Pak Ardi itu kita mulainya dari mana untuk menyamakan persepsi terkait hukuman, konsekuensi, restitusi, atau mungkin bagaimana kita menyamakan persepsi kapan kita menggunakan hukuman, kapan kita menggunakan konsekuensi, kapan kita menggunakan restitusi, atau semuanya kita fokus ke restitusi aja. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas pertanyaannya. Mungkin yang ditanyakan Bu Wahyu itu mengenai langkah-langkah atau memberikan satu pemahaman mungkin yang satu ya di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau menurut saya sebetulnya salah satunya dengan melakukan salah satu kolaboratif buat Ibu ya. Contohnya kolaborasi dengan teman sejawat Ibu ya. Kemudian keduanya mungkin dengan kepala sekolah. Salah satunya kolaborasinya seperti apa ya yang sekarang kita lakukan? Diseminasi gitu. Diseminasi kemudian melakukan apa namanya? Ya saya harap sih malah di sini itu banyak guru penggerak Bapak Ibu ya, supaya mindsetnya sama gitu. Karena emang sulit Bu ya untuk apa nih Bapak Ibu untuk menyamakan satu frekuensikan mindset kita gitu. Karena kita dari latar belakang yang berbeda, kemudian dari yang ini, tetapi langkah-langkahnya menurut saya salah satunya dengan kolaborasi, kemudian ya diskusi pun tidak harus dengan secara formal juga, karena ada proses diskusi yang sambil ngopi gitu. Itu lebih masuk sebetulnya. Jadi salah satunya dengan melaksanakan kolaborasi Bapak Ibu ya dengan rekan sejawat lah intinya. Kemudian setelah terbentuk dari rekan sejawat, yang mungkin rekan sejawat itu kita kategorikan sebagai teknik maupun tenaga pendidik dan maupun tenaga kependidikan seperti itu. Itu menjadi teman sejawat kita. Kemudian selanjutnya kalau sudah terbentuk mindset yang sama, satu frekuensi, baru kita mengajukan ke pimpinan kita. Karena menurut saya langkah yang pertama harus diubah itu adalah mindset gitu. Karena tidak bisa kita melaksanakan berorasi apapun titel kita, apapun ini kita ketika mindset kita saling berseberangan gitu. Salah satunya dengan cara, kalau saya secara pribadi berkolaborasi dengan cara salah satunya diseminasi yang sifatnya diskusi formal, tetapi ada lagi kalau diskusi yang secara secara santai lah, lebih kepada diskusi secara sambil ngopi gitu. Jadi untuk pendekatan kepada teman-teman yang mungkin tidak sempat mendapatkan
diseminasi dari saya pribadi gitu. Mungkin itu Ibu langkah-langkahnya. Jadi secara tetaplah kita tidak bisa berdiri sendiri, kolaboratif. Langkah-langkahnya kalau saya melakukan lebih kepada memberikan pemahaman seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut tidak akan berhasil juga gitu. Tetapi saya mengusahakan untuk satu frekuensikan tentang mindset pentingnya restitusi tersebut. Kalau saya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Rudi, maka. Betul, mungkin seperti ini ya. Terima kasih Pak Rudi ya. Berarti yang Pak Rudi tanyakan itu terkait dengan pengaplikasian restitusi, apakah dapat menghindari komplainan ya dari orang tua terhadap hukuman yang ada di sini, mungkin seperti itu ya. Hukuman atau konsekuensi yang ada di sini. Ya sebetulnya sangat memungkinkan Pak Rudi ya, karena di sini kan disebutkan memondisikan murid, menciptakan dengan cara atau memberikan pemahaman bahwa kamu itu salah. Nah, jadi bukan menghukum itu kamu salah, tetapi kita tidak menjadi indikator, tetapi ditanyakan kepada hati nurani mereka. Menurut kamu ini salah tidak? Salah Pak. Nah, setelah menyadari, baru kita gimana sebaiknya langkah-langkah yang apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada hukuman, karena biasanya akan jadi sangat memungkinkan Pak Rudi ya, sangat memungkinkan untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Protes dari dari orang tua, kemudian ada wartawan yang kesini gara-gara ada kekerasan di sekolah seperti itu. Itu sangat menghindari, bukan menghindari, lebih meminimalisir sebetulnya, meskipun tidak 100%. Nah kemudian juga kan program sekolah kita kan juga banyak yang namanya sekolah ramah anak seperti itu. Kemudian stop bullying di sekolah, karena menurut saya ketika bullying itu bukan berasal dari peserta didik, tetapi bullying itu bisa berasal dari guru juga. Dan bullying itu tidak hanya sekedar tindakan fisik, tetapi tadi psikis juga, verbal, itu seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan restitusi ini kan kita dengan kalimat positif tadi bahasanya. Jadi tidak ada yang namanya kita, kamu itu selalu berdosa tidak. Tetapi tanyakan apa yang kamu lakukan hari ini, apa kamu melanggar keyakinan kelas? Kan lebih menanyakan di hati nurani dia, mereka gitu. Seperti itu. Jadi sangat-sangat memungkinkan Pak Rudi atau untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang memang terjadi, kekerasan terhadap guru lah gitu ya. Karena mungkin gurunya terlalu keras, jadi orang tua tidak menerima, sering terjadi. Bahkan mungkin itu fenomena di Indonesia lah kebanyakan. Makanya mungkin di guru penggerak ini saya mungkin udah sampai ke modul 1.4, mendapat banyak ilmu sebetulnya di kegiatan tersebut gitu. Salah satunya ya tentang restitusi juga. Ya mungkin tidak tidak sekaligus ya Bapak Ibu ya, karena emang untuk perubahan itu kita membutuhkan waktu juga gitu. Kan mungkin dari pertama hukuman, tadinya hukuman jadi konsekuensi. Dan mungkin beberapa waktu berikutnya kita mencoba seperti itu. Sangat memungkinkan Pak Rudi untuk meminimalisir hal tersebut. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tidak Bapak Ibu? Ada dia maka ada yang mau ditanyakan?
sikap baik itu oleh siswa ataupun oleh gurunya, sikap apakah yang harus dilakukan misalkan oleh seorang atasan atau oleh seorang guru terhadap siswa tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Mungkin yang Pak Dede tanyakan ya, kalau saya bisa menarik ini kesimpulannya, tindakan apa yang dilakukan oleh atasan atau pimpinannya Pak Dede ya, terkait dengan kondisi atau misalnya ada salah satu kasus di kita itu bullying gitu. Nah kalau menurut saya pribadi, karena kan sudah jelas ya Bapak Ibu, maksudnya di sekolah itu harus ditiadakan ya, setidaknya kalau pimpinan itu memberikan satu kerangka atau yang sebagai ini restitusi untuk melakukan pembinaan. Dengan ini harusnya kalau di kita itu kan lebih satu mungkin wali kelas, kemudian yang kedua guru bimbingan konseling. Jadi itu harus diperkuat gitu. Karena apa? Karena kalau guru mapel agak jarang juga, kemudian harusnya dari guru bimbingan konseling yang lebih punya kompetensi terhadap psikologis ini. Dengan melakukan caranya seperti apa? Ya jangan menghukum lagi. Anak punya bullying, dibullying lagi gitu. Tetapi anak dilakukan secara restitusi tadi gitu. Kalau misalkan bullyingnya tersebut masih belum sampai kepada ranah pidana seperti itu. Karena kan ada beberapa kasus ya di media informasi ya, informasi terkait dengan bullying yang emang itu di luar batas normal seperti itu. Karena itu udah lebih menyerempet kepada kriminal bahkan pidana itu. Jadi mungkin menurut saya melakukan penanganan dengan cara atau memberikan kerangka gitu Pak Dede ya. Si pimpinan itu memberikan kerangka atau program yang menitik beratkan kepada fungsi bimbingan konseling. Kan sebetulnya konseling itu tidak harus ada kasus, tetapi melakukan tindakan pencegahan seperti itu. Jadi selain pada ketika sudah ada kasus terjadi dilakukan rehab, maksudnya rehab. Nah, tetapi juga harusnya sedia obat sebelum sakit ya. Sedia payung sebelum punya, sedia obat sebelum sakit. Seperti itu mungkin Pak Dede ya. Jadi ya ada program khusus harusnya. Karena kan menurut saya sekolah kita itu sekolah ramah anak ya. Sudah habis apa belum masa waktunya? Karena kan pada saat itu ada deklarasi sekolah ramah anak. Ya kan namanya ramah. Kalau menurut saya namanya ramah itu akan terhindar dari bullying. Karena sebelum pertemuan ini ada saya diseminasi yang mungkin Pak Dede juga ikut ya, terkait dengan 5S itu ya. Ya jadi salah satunya mungkin kalau dikaitkan juga si pimpinan itu membuat sebuah program yang mungkin salah satunya 5S juga gitu. Selain daripada yang tadi saya sebutkan, memberdayakan BK dengan optimal. Kalau kurang ya nambah gitu. Seperti itu mungkin Pak Dede. Ada lagi Bapak Ibu? Siap. Dari 3 poin untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi kan sangat disarankan kita lebih kepada restitusi. Tapi apakah di saat kita di lapangan masih melihat yang ibaratnya maaf nih, masih memberikan hukuman, ya, entah itu secara fisik maupun di lapangan membersihkan suatu tempat ataupun yang lainnya. Apakah dalam konteks ini, dalam konteks budaya positif, apakah masih diperbolehkan adanya hukuman dan konsekuensi? Atau kita masih tetap menitik beratkan pada restitusi? Baik Bapak Dan. Sebetulnya kalau untuk tindakan yang paling sangat disarankan yaitu restitusi. Tetapi sebetulnya kan di sini ada bahasa gini Pak Badan, proses kolaboratif. Kemudian ketika ada kesanggupan dari murid, contohnya kita melakukan, kamu melakukan kesalahan apa ya, terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pak, saya siap melaksanakan atau memperbaiki
kesalahan saya dan saya siap menerima apa namanya konsekuensinya apa, itu diperbolehkan. Jadi ada kesadaran. Jadi ada istilahnya anak yang mengajukan. Berarti dari proses itu. Iya, jadi prosesnya. Tetapi yang kita lakukan kan langsung kalau kita itu ya, kalau saya secara pribadi langsung menghukum tanpa ada proses restitusi dulu. Nah enaknya kan restitusi dulu. Jadi sebetulnya restitusi bukan berarti tidak ada apa namanya sanksi. Nah, tetapi proses sanksi itu disepakati dan disadari sehingga tidak ada namanya si anak itu dendam, kecewa pada guru. Abi meninggali sapatuna bapak eta mungkin siun, gitu kan? Kan harus dihindari seperti itu. Karena di dalam proses apa namanya pembelajaran, kalau menurut saya poin paling penting bukan masalah pintar tetapi nyaman. Anak pintar dan nyaman tetap tidak akan masuk. Anak bodoh nyaman yang betul kan ada menyerap sedikit meskipun lama. Jadi tetap Pak Badan, jadi tidak mutlak gitu ya, meskipun restitusi kita tidak melakukan sanksi, tidak. Itu kan akan menjadi suatu akhirnya jadi apa namanya, pernah saya tanyakan juga di kegiatan kolaborasi, Pak kalau seperti itu tidak ada hukum, tidak. Tetapi hukuman, bukan hukuman ya, ibaratnya sanksi yang lebih disepakati dulu. Jadi kita menggali dulu nih, jangan kan gini, anak gondrong, cepat kita ya. Padahal tidak tahu anak itu tidak punya uang untuk potong rambut. Kan tidak menutup kemungkinan kan terjadi hal seperti itu. Mungkin kalau kita sebagai guru, uang kita punya banyak, bukan banyak sih ya, cukup untuk mencukur itu ya. Tetapi adalah kondisi anak yang seperti itu. Jadi sebelum kita menghukum, tanyakan dulu alasannya yang jelas. Jadi kalau udah tahu nih, udah sok bagaimana kalau bisa kamu nggak punya uang boleh dicukur. Nih kan kalau bisa kenapa belum dicukur lagi? Pacaran belum sempat, ya sok nanti sempatkan. Kalau terus seperti itu ya, tanyakan lagi konsekuensinya seperti apa, kayaknya dia bukan konsekuensinya seperti apa. Kan kalau kita mah ujuk-ujuk yang terlambat carekan, padahal tidak tahu keterlambatannya karena apa. Kemudian anak yang apa namanya tidak masuk sekolah, ujuk-ujuk dicarekan, mengerjakan tugas dicarekan, kadang gitu ya. Kalau misalkan nih, kan kita tidak tahu alasan anak itu, gitu. Mungkin ada sedang apalah di rumahnya, kan gitu. Nah, itu lebih sifat yang pentingnya di situ harus ada gitu. Seperti itu. Ya mungkin Pak Badan, jadi poinnya restitusi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan suatu bukan pengajaran, apa sih namanya ya? Sanksi lah. Sanksi. Jadi istilahnya tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan seperti itu. Lebih bertanggung jawab ke situ. Jadi anak tahu nih, oh saya salah ini, berarti ketika saya salah, saya akan menghadapi ini. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menghukum yang salah itu ujung-ujungnya hukum tanpa melakukan restitusi. Ujung-ujungnya hukum, kamu di sini. Tanya, tahu nggak alasannya? Gitu kan misalkan. Nggak tahu. Kan saya pernah ini juga, pernah melihat ini kayak anak tidak pakai sapu. Ternyata ya emang tidak ada. Tidak mampu untuk beli gitu. Ada seperti itu gitu. Jadi kita jangan terpaku, maksudnya jangan terpaku kepada aturan yang ini tanpa kita melakukan restitusi tersebut, karena restitusi ini menggali apa yang menjadi landasan atau tindakan anak tersebut gitu, melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Mungkin gitu Pak Badan. Jadi tidak juga restitusi atau bebas dari hukuman anak jadi galujan, tidak seperti itu. Jadi kita tegas tetapi dengan lemah lembut seperti itu. Bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut gitu pokoknya. Begitu Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Barangkali? Enggak, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan restitusi itu berarti kita ada sesi kayak wawancara dulu dengan anak ya, dan hukumannya kita tentukan bersama-sama. Jadi kalau seperti itu bisa dibilang hukumannya tidak baku. Ya. Jadi tiap anak bisa saja hukumannya berbeda-beda. Ya. Sedangkan kalau yang namanya restitusi itu kan kalau dalam sekolah
itu hasil kolaborasi dengan anak-anak bisa. Jadi hukumannya sudah nggak perlu, tapi hasil dari ini dengan anak-anak. Baik, sebetulnya ya kalau secara peraturan Kalau yang ada sekarang kan sepertinya sepihak ya. aturan. Betul. Mungkin gini, jadi proses restitusi itu dilaksanakan ketika anak melanggar peraturan sebetulnya seperti itu. Tetapi ada baiknya ketika di sekolah ini menerapkan suatu peraturan itu berdasarkan kesepakatan seluruh warga sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya murid, tetapi juga TU. Karena ya kita yang akan melaksanakan sebetulnya seperti itu. Jadi harusnya, idealnya peraturan itu dikaji dalam program sekolah terkait dengan kayak peraturan murid gitu. Nah kemudian fungsi restitusi sendiri itu sebetulnya lebih kepada cara penanganan anak ketika melanggar peraturan seperti itu. Jadi misalkan contoh kalau di peraturan itu sudah ditetapkan ya, rambutnya tidak boleh dari ini, itu kan sudah aturan sekolah. Nah tetapi cara penanganannya Pak Irfan seperti itu. Jadi ya baiknya betul seperti yang dikatakan Pak Irfan, harusnya peraturan itu dibuat secara kesepakatan bersama warga sekolah bahasanya, bukan hanya murid, bukan hanya siswaan, bukan hanya guru, bukan hanya sarana, bukan hanya kaprok, tetapi seluruh warga sekolah yang menghuni tempat ini itu wajib dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan sekolah, visi misi juga seperti itu. Itu yang saya pahami seperti itu. Dan kemudian kalau restitusi tadi kan kalau peraturan sudah ada, anak melanggar, nah itu langkah-langkahnya seperti itu kan. Jadi ya langkah lebih baik itu mendingan ini dari awal gitu. Tetapi kalau dari awal emang harus dikali banyak gitu. Harusnya emang peraturan itu dikaji secara bersama-sama berdasarkan aspek lingkungan, karakter budaya, gitu. Seperti itu sebetulnya. Gitu. Tetapi di sini kalau saya hanya sekedar mengimbaskan, tetapi tidak punya kewenangan dalam hal tersebut, gitu ya sulitnya. Seperti itu, baik Pak. Ada lagi? Restitusi itu seperti itu. Jadi bukan langkah-langkah untuk ketika anak melakukan kesalahan kita lakukan. Itu berlaku di sekolahan. Gimana? Di jalan nggak berlaku ya. Gimana Pak? Itu berlaku di sekolahan, di jalan nggak berlaku ya. Damai. Restitusi. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup lumayan. Oh ya, ada di mana? Satu lagi saya. Ya boleh. Misalkan gini. Misal aturan tersebut tertuang dalam sebuah buku peraturan di sekolah tersebut. Apabila mungkin dibuat oleh dalam hal ini misalkan berdasarkan hasil kerja atau apa dengan wakil manajemen mutu misalkan nah, kemudian sudah tertuang dalam sebuah buku tersebut aturan. Tapi di sisi lain peraturan tersebut itu melanggar peraturan di atasnya. Salah satu contoh gini, di sekolah itu tidak boleh rambut itu panjang bagi siswa, ya. Nah, kemudian si guru itu mencukurnya. Nah, itu kan melanggar undang-undang di atasnya, walaupun itu sesuai dengan aturan di sekolahnya, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pasal 77A. Kemudian, nah itu kira-kira menurut pandangan Bapak Ardi. Jadi pandangan saya terhadap aturan sebetulnya gini Pak Dede, kalau sifatnya itu ada di pasal itu Pak Dede ya. Kalau pemotongan rambut anak ada di pasal potongan rambut Pasal mana? pasal 77 itu. Iya, di pasal 77 itu kan menerangkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan seseorang terhadap anak, ketidaknyamanan
Mungkin betul Pak Dede ya, kalau misalnya memang tertuang di dalam pasal tersebut, ya menurut saya kembali lagi Pak Dede. Jadi kita jangan sebagai penghukum ke restitusi, karena kalau udah disepakati, kan misalkan anak rambutnya gondrong, kalau kita ujuk-ujuk cukur, anak tidak nyaman. Tapi kalau di aturan sekolahnya harus dicukur Ya, kan gimana sih? maksudnya lakukan langkah restitusi supaya anak itu kan bahasanya ketidaknyamanan. Jadi kita buat anak itu nyaman. Ya maksudnya buat nyaman itu kan ketika bahasanya nyaman kan tidak ada ini. Ya kan maksudnya anak teh gondrong. Aturan kita kan balik lagi ya. Aturan kita tadi tidak boleh mau anak itu rambutnya gondrong. Kita cukur kan kita sebagai hukuman kan. Nah kalau langkahnya restitusi dulu, tahu nggak gitu misalnya adek itu misalkan atau adek itu lagi jadi misalkan kamu tahu kan kesalahan apa yang kamu perbuat hari ini misalkan kan diskusi, oh nggak tahu pak, belaga pilon gitunya biasanya belaga gitu. Nah, rambut kamu kira-kira udah panjang belum kan gitu ya Pak Dede ya? Kalau Pak Dede kan pintar merayu kan saya tahu itu. Nah setelah itu kan anak ketika ditanya sebaiknya seperti apa di peraturan kita, oh gini pak, gimana mau dicukur kan enak, atau mau nanti pulang sekolah dicukur, atau sekarang mau dicukur, atau besok misalkan kalau besok tidak dicukur mau bapak cukur kan gitu, kan mungkin lebih nyaman Pak Dede gitu. Berinteraksi dulu gitu. Nah gitu, makanya di sini ada yang namanya restitusi tersebut. Jadi kalau bahasanya hukuman jelas, saya aja kalau dibicarakan sama Mitoha asal tidak nyaman gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada komunikasi, ada restitusi ya insya Allah. Jadi menghindari yang bahasanya tadi pasal ketidaknyamanan tersebut. Oke itu Pak Dede. Ada lagi? Atas? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk diseminasi hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaan maupun saran terkait perhatian Bapak Ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Pak Dian Ika Skop. Oke, terima kasih kepada Bapak Adi yang telah memaparkan diseminasinya tentang budaya positif ya. Mudah-mudahan untuk kita semua pengetahuan untuk kita semua lah ya tentang budaya positif yang di sekolah kita ini. Dan acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, untuk doa saya persilakan kepada Bapak Aljani. Waktu dan tempat kami persilakan. Rekan-rekan semuanya, marilah kita sejenak berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat khususnya untuk sekolah kita dan yang terkhusus lagi untuk Pak Arti yang sedang melaksanakan, sehingga mudah-mudahan senantiasa diberikan jalan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aljani yang telah menutup dengan doanya. Sekian dulu dari kami. Apabila saya di sini sebagai pembicara ada kesalahan dari tutur kata dan tindakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.